Mekanik mana sih yang nggak pernah ketemu sama drat jebol? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Masalah klasik nih, tapi selalu bikin mekanik kepalanya tuh kepanasan. Kalian salah satunya kan? Biasanya kalau drat rusak, baut gak bisa kencang lagi, pasti ada kemungkinan ujung-ujungnya itu part harus diganti. Nah, kali ini Mimin mau kenalin alat yang bisa nyelamatin uli rusak tanpa harus ganti part. Grip-on Thread Repair System Set atau alat tap set recoil drat. Dalam satu set ini kalian udah dapat mata bor buat ngerapin lubang drat, mata tap buat ngebentuk ulir baru, coil buat ngebentuk drat baru, dan tang pemotong ujung coil buat motong ujung coil. Jadi biar gak lama-lama dan kalian langsung paham, kita bakal langsung praktekin aja. Nah, ini adalah hal pertama kalian lakuin adalah ngecek dulu ukuran lubang dratnya, berapa sih diameternya, dan kenapa harus dicek dulu ya, karena fungsinya biar kalian tuh tahu ukuran recoilnya biar sesuai sama ukuran drat bawaannya. Tapi sebenarnya kalau kalian pengen dirubah ukurannya juga nggak apa-apa. Cuman yang Mimin sarankan harus sesuai ukurannya dengan lubang bawaannya ya. Nah, kalau udah tahu ukurannya, kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita bakalan bor lubang dratnya dulu, ngeratain drat bawaan yang gak rata ini. Jadi pas lagi ngebor lubang drat ini, Mimin sarankan si posisinya itu harus lurus kayak gini, statis, dan menggunakan kecepatan standar biar gak over drill. Karena kalau terlalu kencang juga kecepatannya, nanti dia bakalan berubah nih ukurannya, jadinya tidak sesuai. Setelah itu kalau udah dirasa rapi, kita akan cabut dulu dan dicek dulu ya, ini udah rapi juga. Jangan lupa ngebersihin sisaan serpihan bor tadi ya, biar gak ganggu proses tap ulangnya, karena ini tuh bener-bener hal kecil yang harus diperhatiin. Setelah kita udah ngerapiin lubangnya, sekarang kita akan mulai bikin ulir baru pakai mata tap ini. Jadi tinggal kita pasang si mata tap ini di gagang hand tap. Ini bebas, kalian mau pakai kunci Inggris dan lainnya juga gak apa-apa, tapi Mimin pakai gagang tap dari grip on. Dan kalau kalian mau pakai sedikit pelumas itu juga boleh, mau pakai oli segala macam itu juga boleh banget. Ini juga sama, posisinya itu harus lurus statis biar nanti dia nggak ngerubah ulir baru, dan tinggal kita putar ke arah kanan. Ini pelan-pelan aja, dan pasti selama proses pembuatan drat baru ini itu nggak akan lancar, pasti ada macetnya. Nah, di sini Mimin kasih tipsnya, jangan dipaksa muter terus, tapi kita harus kendorin dulu secukupnya aja, baru kita putar lagi ke arah kanan secara perlahan ya, sampai kedalaman dratnya ini udah dirasa cukup. Karena pasti serpihan dratnya itu bakalan ikut ke bawah. Jadi tinggal kalian lakuin cara yang sama perlahan sampai drat baru sudah terbentuk. Menurut Mimin ini tuh udah cukup banget proses pengetepannya. Jadi kita keluarin dulu mata tapnya, putar ke arah kiri, terus dari hasilnya adalah drat baru udah kita bentuk nih. Ini juga sama, si serpihannya ini harus kita bersihkan secara rapih dan juga bersih. Habis itu drat baru kan udah kita bentuk nih, baru udah kita mulai ke finishingnya. Pasang coil di tang pemotong. Ujung coil ini harus ngejepit si pengunci tang pemotong kayak gini posisinya. Sebelum dimasukin ke dalam lubang drat, harus tambahin thread locker biar hasilnya tuh maksimal dan drat baru bakalan awet buat jangka panjang. Secukupnya, jangan kebanyakan, soalnya ini tuh sedikit aja udah cukup kok. Baru kita mulai masukin si coilnya. Dan ini ada peringatan untuk kalian, karena sekali udah masuk dia nggak akan keluar lagi. Jadi harus dipastikan pemasangannya lurus juga nih ya. Putar ke arah kanan, perlahan aja, nanti si coil bakal masuk ngikutin drat yang baru aja kita udah tap tadi ya. Dan ini harus kalian perhatiin, jadi kalau coilnya itu udah masuk dan si posisinya rata kayak gini, berarti dia udah selesai. Baru deh kita masuk ke tahap terakhir, yaitu ngepotong ujung coil. Posisinya harus lurus kayak gini. Terus tinggal kita getok pakai tangan ya, atau misalnya pakai palu kecil itu nggak apa-apa juga, dia bakal langsung kebelah. Tapi sebenarnya tang pemotong ini gak wajib banget dipakai kok, tergantung dari si posisi recoilnya itu gimana. Kalau posisinya terbuka boleh pakai ini, jadi kelihatan kan si serpihan ujungnya itu. Tapi kalau posisinya sulit dijangkau kayak di dalam mesin, itu mendingan kalian jangan pakai ini, biarin aja. Kecuali kalian punya ide mau potong terus ngambilnya pakai magnet, itu nggak apa-apa. Jadi balik lagi ke situasi dan juga kondisi dari kebutuhan kalian ya. Udah selesai kita bikin drat baru, kita akan langsung coba pakai baut yang udah kita sediain. Kita akan masukin secara perlahan untuk ngeliat hasilnya kayak gimana. Pergerakan baut pas masuk ini lancar ya, hasilnya juga cakep banget. Nah, lihat nih, drat yang tadi jebol sekarang balik lagi rapih nih kayak baru. Kerjaan kan jadi lebih cepat, dan hasil juga kalian bisa lihat nih secara keseluruhan dia presisi. Beneran nggak perlu ngeluarin banyak
uang, dan drat baru jadi lebih kelihatan kuat dari sebelumnya karena udah dilumasi pakai grip on thread locker. Jadi pas terjadi getaran tinggi, baut-baut di motor itu nggak akan mudah kelepas lagi. Dan kita juga ada dua varian yang bisa kalian pilih. Ada 50 gram yang isinya lebih banyak dan 10 gram yang lebih compact. Jadi tinggal pilih aja sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus sifat cairannya itu kental, padat, dan warnanya merah. Artinya lem ini tuh di kelas high strength atau bisa dibilang ampuh banget dan paling kuat ngencengin baut atau mur yang suka kendor-kendoran. Tapi guys, kadang drat rusak atau jebol ukurannya tuh ada yang kecil, gede, dan kalau cuma punya satu ukuran ya sama aja bohong dong. Makanya Mimin udah sediain banyak ukuran, jadi mau ulir kecil atau gede semua aman. Paling kecil kita punya ukuran 5 kali 0,8 sampai dengan 14 kali 1,75. Info tambahan juga di depan box ini ada keterangan ukuran. Kalau belum tahu, intinya nilai satuan ini tuh udah pakai metrik yaitu M, udah standar perbautannya, dan yang paling belakang ini tuh adalah ukuran kekasaran si dratnya. Karena udah satu set ini gak akan ketukar sama ukuran lain, kecuali coil bawaan dari si setnya ini udah mulai menipis atau habis. Gak perlu harus beli satuan lagi kok, kecuali kalian kaya ya dan gabut gitu pengen ngoleksi. Kita juga udah sediain grip on coil, ukurannya lebih bervariasi dan isinya lumayan banyak juga nih. Coil yang kita punya ukurannya mulai dari M5 kali 0,8 sampai dengan M14 kali 1,5. Dan ada dua jenis coil yaitu 2D sama 3D, tapi yang 3D ini itu tertentu aja, nggak semua coil ada ya. Bedanya cuma dari panjangnya aja, tapi dari segi kualitas dia bener-bener kuat juga untuk menahan beban getaran. Kalian bisa lihat drat doll balik lagi kayak baru karena kombinasi paling mantap pakai thread repair system buat bikin ulir baru dengan coil yang bisa kalian stok ulang tanpa harus beli satu set lagi, dan kunci yang terakhir adalah pakai thread locker biar baut gak gampang lepas lagi. Ditambah finishing produknya ini bisa kelihatan dari hasilnya ya, dia rapi dan juga presisi, jadi bisa ngelibas drat doll manapun tanpa ngerusak sisi komponen yang ada di sekitarnya. Betul guys, alat ini tuh udah terbilang universal asalkan ukurannya sesuai. Oh ya, kalian pasti penasaran gimana sih cara dapetin alat ini? Gampang banget, kalian bisa cek di mitra resmi Grip On yang terdekat di daerah kalian atau di toko online official kita. Lengkapnya ada di deskripsi, langsung cek aja. Jadi kalau ada apa-apa kalian bisa gampang nyari kitanya kan. Kalau mau hasil bengkel kalian rapi, awet, dan kuat, wajib banget cobain trik combo ini. Mimin jamin pasti bakalan sering nemu masalah baut doll mulu nih. Gak mungkin gak absen, pasti ketemu terus. Mekanik bengkel kerja jadi makin satset, kelihatan makin profesional, dan dompet customer gak kaget lihat tagihan soalnya pakai alat yang proper. Cobain sendiri deh kalau nggak percaya, biar tiap ketemu drat jebol kalian nggak akan panik terus.